Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang aplikasi PD Order 2 dalam mekanika. Kelompok kami mengambil contoh bandul sederhana. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Karista Ambarwati dengan NIM 3 digit terakhir 008, dan rekan saya, Feni Nur Amalia dengan NIM 3 digit terakhir 037, dan Maulidia Syifa Anissa dengan NIM 3 digit terakhir 042. Lanjut ke materinya, yaitu pada bandul sederhana. Sebuah bandul sederhana didefinisikan sebagai sebuah partikel dengan massa M yang digantungkan dari titik 0 oleh tali yang panjangnya L dan massanya diabaikan. Jika partikel ditarik ke samping ke posisi B sehingga tali membuat sudut θ dengan garis vertikal OC, kemudian partikel dilepas, maka partikel akan berisolasi antara B dan posisi simetrik B aksen. Partikel bergerak sepanjang busur sebuah lingkaran yang berjari-jari I sama dengan OA. Gaya-gaya yang bekerja pada partikel adalah gaya berat mg dan tegangan T sepanjang tali. Oleh karena itu, komponen tangensial dari gaya resultan adalah Fr sama dengan negatif mg sin θ, di mana tanda minus muncul karena gaya berlawanan dengan simpangan. Karena partikel bergerak sepanjang lingkaran berjari-jari I, maka jarak yang ditempuh bandul adalah S sama dengan I θ, sehingga kecepatan bandul adalah V sama dengan L dθ per dt, dan percepatan tangensial bandul yaitu A sama dengan L dv per dt sama dengan L d kuadrat θ per dt kuadrat. Menurut hukum Newton 2, F sama dengan MA. F sama dengan ML d kuadrat θ per dt kuadrat, sehingga ML d kuadrat θ per dt kuadrat sama dengan negatif mg sin θ atau d kuadrat θ per dt kuadrat ditambah g per L sin θ sama dengan 0. Bila sudut θ cukup kecil, maka amplitudo juga kecil. Jadi persamaan untuk gerak bandul itu adalah d kuadrat θ per dt kuadrat plus g per L θ sama dengan 0, yang menjadi persamaan bintang 1. Persamaan karakteristik dari bintang 1 adalah lambda kuadrat ditambah g per L sama dengan 0. Akar-akar dari persamaan karakteristiknya adalah lambda 1,2 sama dengan plus minus I akar dari G per L. Penyelesaian persamaan dari persamaan bintang 1 adalah θ T sama dengan C1 cos akar G per L T ditambah C2 sin akar dari G per L. Jadi partikel atau bandul akan berisolasi menurut persamaan θ T sama dengan C1 cos akar G per L T ditambah C2 sin akar G per L yang menjadi persamaan bintang kedua. Dengan menerapkan rumus kosinus, maka persamaan bintang 2 dapat ditulis sebagai berikut. YT sama dengan C cos dari akar G per L T ditambah θ, di mana C adalah amplitudo gerakan A yang nilainya akar dari C1 kuadrat ditambah C2 kuadrat. Tangen delta sama dengan C kuadrat per C1, lalu periode sama dengan 2pi per 2pi. T sama dengan 2pi per 2pi per T sama dengan 2pi per omega.
dan frekuensi sama dengan 1 per T sama dengan omega per 2 pi. Lalu fase dasarnya delta per akar dari G per L. Kemudian kita masuk ke dalam contoh soal. Sebuah bandul digantungkan pada tali yang panjangnya 6 inci, G sama dengan 32 feet per second. Tentukan theta pada saat T jika delta theta 0 sama dengan 1 per 4 dan theta aksen 0 sama dengan 1. L sama dengan 6 inci sama dengan 0,5 feet, persamaan diferensial yang sesuai adalah d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 32 per 0,5 theta sama dengan 0. Akan ekuivalen dengan d kuadrat theta per dt kuadrat ditambah 64 theta sama dengan 0. Sehingga persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 64 sama dengan 0. Akar-akar persamaan karakteristiknya adalah lambda kuadrat ditambah 64 sama dengan 0, sehingga lambda 1, 2 sama dengan plus minus 8i. Dan penyelesaian persamaan diferensialnya adalah theta t sama dengan C1 cos 8t ditambah C2 sin 8t. Untuk mencari penyelesaian khususnya, gunakan syarat awal, yaitu theta 0 sama dengan 1 per 4, maka C1 sama dengan 1 per 4. Sehingga kita peroleh theta T sama dengan 1 per 4 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Kemudian untuk mencari C2, gunakan syarat awal kedua, yaitu theta aksen 0 sama dengan 1. Theta T sama dengan C1 cos 8T ditambah C2 sin 8T. Lalu theta aksen T sama dengan negatif 8 sin 8T ditambah 8C2 cos 8T. Lalu theta aksen 0 sama dengan negatif 8 sin 8 dikali 0 ditambah 8C2 cos 8 dikali 0 diperoleh 8C2 cos 0 dan C2 sama dengan 1 per 8. Sehingga penyelesaian khusus persamaan diferensialnya diperoleh theta T sama dengan 1 per 4 cos 8T ditambah 1 per 8 sin 8T. Akan ekuivalen dengan akar dari 1 per 4 kuadrat ditambah 1 per 8 kuadrat per akar dari 1 per 4 kuadrat ditambah 1 per 8 kuadrat dikali 1 per 4 cos 8T ditambah 1 per 8 sin 8T. Selanjutnya diperoleh theta T sama dengan akar 5 per 8 dikalikan dengan akar 5 per 5 sin 8T ditambah 2 akar 5 per 8 cos 8T akan ekuivalen dengan akar 5 per 8 sin pi sin 8T ditambah cos pi cos 8T, di mana tan pi sama dengan negatif 1 per 2 atau pi negatif 0,46 sehingga theta T sama dengan akar 5 per 8 cos 8T min 0,46. Ini berarti bahwa partikel atau bandul akan bergerak harmonis sesuai persamaan theta T sama dengan akar 5 per 8 cos 8T min 0,46 dan menunjukkan bahwa bandul harmonis dengan amplitudo sama dengan akar 5 per 8 periode 2pi per 8 atau pi per 4 frekuensi yaitu pi per 4 dan sudut fasenya adalah min 0,46. Lalu akan dicari pada saat T berada berapa akan terjadi nilai maksimum atau minimum. Grafik
Theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambah 1/8 sin 8T akan mencapai nilai ekstrim bila theta aksen T sama dengan 0. Theta aksen T sama dengan min 8 sin 8T ditambah 8 C2 cos 8T sama dengan 0. Menghasilkan 2 sin 8T sama dengan cos 8T. Tan 8T sama dengan 1/2. Sehingga didapat T sama dengan tan pangkat min 1 kali setengah per 8. Tan pangkat min 1 kali 1/2 untuk T berada di kuadran pertama. Karena 1 lebih dari 0 dan 2 lebih dari 0. Atau T berada di kuadran. Karena min 1 kurang dari 0 dan min 2 kurang dari 0. Sehingga kita dapatkan dua titik kritis, yaitu T sama dengan T pangkat min 1 kali setengah per 8. Kuadran 1 dan T sama dengan tan pangkat min 1 kali min 1 per min 2 per 8 di kuadran 3. Selanjutnya, untuk mengetahui di mana terjadi nilai maksimum dan minimum, kita gunakan uji turunan kedua. Bila theta pangkat double aksen T lebih dari 0, maka terjadi nilai minimum. Dan bila theta pangkat 2 aksen T kurang dari 0, maka terjadi nilai maksimum. Diferensialan kedua dari persamaan theta T sama dengan 1/4 cos 8T ditambah 1/8 sin 8T adalah min 16 cos 8T min 8 sin 8T. Kemudian substitusikan T, yaitu T pangkat min 1 kali setengah per 8 ke dalam persamaan turunan kedua dari theta T, yaitu min 16 cos 8T min 8 sin 8T. Sehingga menghasilkan hasil yang tampil di layar. Dan hasil akhirnya dari theta pangkat double aksen tan min 1 dikali 1/2 per 8 adalah min 8 akar 5. Karena min 8 akar 5 kurang dari 0, maka titik T, yaitu tan pangkat min 1 1/2 per 8 terjadi nilai maksimum. Selanjutnya, substitusikan T, yaitu T pangkat min 1 dikali min 1 per min 2 per 8 ke dalam persamaan turunan kedua dari theta, yaitu min 16 cos 8T min 8 sin 8T. Terlihat pada layar berikut ini. Hasil akhir dari turunan kedua dari theta tan pangkat min 1 kali 1/2 per 8 adalah 8 akar 5. Karena 8 akar 5 lebih dari 0, maka titik T, yaitu T pangkat min 1 dikali min 1 per min 2 per 8 terjadi nilai minimum. Terlihat pada grafik berikut ini. Selanjutnya, kita akan menggunakan dua metode pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan menggunakan Excel. Kita akan mensubstitusikan nilai T sama dengan 0 hingga 25 ke dalam PD. Theta T sama dengan 1/4 cos 8T
plus 1/8 sin 8T. Hasilnya pada tabel seperti yang ada di dalam gambar. Sehingga menghasilkan grafik sudut dan waktu seperti yang ada di dalam gambar. Untuk pendekatan yang kedua yaitu menggunakan MATLAB. Pertama-tama kita terlebih dahulu mendefinisikan beberapa hal. Yang pertama itu ada konstanta gravitasi yang dilambangkan dengan G. Lalu ada panjang tali yang dilambangkan dengan L. Kemudian ada persamaan gerak bandul matematis seperti yang ada di gambar, lalu sudut awal dan kecepatan sudut awal. Sehingga hasilnya akan menampilkan nilai amplitudo, periode, frekuensi, dan sudut pada waktu T sama dengan 0 untuk bandul dengan sudut awal 1/4 radian dan kecepatan sudut awal 1 radian per detik, serta grafik sudut versus waktu. Untuk grafik sudut dan waktunya terlihat seperti gambar. Simpulannya, persamaan diferensial orde 2 banyak diaplikasikan dalam bidang fisika, salah satunya dalam mekanika, yaitu bandul sederhana. Dengan menggunakan PD orde 2, kita dapat mencari sudut pada T, beserta amplitudo, periode, dan frekuensi sehingga dapat digambarkan pula grafiknya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.